teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Pocong Bersin. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Di sebuah kampung terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, suasana malam selalu dipenuhi ketegangan. Ketika matahari mulai tenggelam di balik bukit, semua warga kampung segera mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat, menutup jendela dan mematikan lampu. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah senja, kecuali mereka yang terpaksa harus keluar dengan perasaan was-was. Sebab saat kegelapan mulai menyelimuti kampung, sosok yang telah lama menghantui mereka, pocong, akan muncul. "Jangan keluar malam-malam, nak," bisik Bu Siti kepada anaknya yang masih kecil. "Pocong itu suka muncul di jalan dekat sumur tua. Kamu tahu kan?" Anak itu hanya mengangguk ketakutan sembari memeluk guling erat-erat. Malam itu, suara pintu yang berderit dan angin yang menderu makin menambah suasana mencekam. Kain jendela di rumah-rumah warga berkibar pelan, seolah mengikuti irama nafas ketakutan mereka. Dan seperti biasa, pocong pun mulai berkeliaran di jalan-jalan kampung yang gelap, menebarkan rasa takut kepada siapa saja yang cukup nekat untuk keluar di malam hari. "Suara apa itu?" tanya Pak Udin, seorang tukang ojek, kepada dirinya sendiri suatu malam. Ia sedang dalam perjalanan pulang setelah mengantar penumpang terakhirnya, ketika tiba-tiba ia mendengar suara aneh di belakangnya. Kain yang berdesir, bau anyir yang menguar di udara. Bulu kuduknya seketika berdiri. Dengan perlahan, Pak Udin menoleh ke belakang. Benar saja, di bawah cahaya remang lampu jalan yang hampir padam, sesosok pocong dengan kain kafan yang kusut berdiri tidak jauh darinya. Mata pocong itu menatap kosong, sementara tubuhnya yang terikat dalam kain kafan bergerak pelan mendekat. "Waduh, jangan-jangan ini pocong yang suka keluyuran di kampung," gumam Pak Udin, tubuhnya gemetar. Tanpa pikir panjang, Pak Udin segera memacu motornya lebih cepat. Namun, saat motornya hampir tersendat di jalan berlubang, tiba-tiba dia teringat satu lelucon lucu yang pernah diceritakan oleh kawannya. Dalam situasi terdesak itu, entah bagaimana caranya, Pak Udin malah tertawa. "Hehe, bagaimana kalau pocong naik ojek ya?" katanya sambil terkekeh tanpa sadar. Anehnya, suara tawa Pak Udin yang menggema di malam sunyi itu membuat pocong di belakangnya tiba-tiba berhenti. Pocong itu seakan terdiam sejenak, lalu dengan suara keras dia bersin. Pocong itu bersin begitu kencang sampai tubuhnya berguncang. Mata Pak Udin yang tadinya penuh ketakutan kini malah terbelalak bingung. "Hah? Apa-apaan ini?" Pak Udin tertawa lebih keras lagi. Kali ini karena merasa lucu dengan apa yang baru saja terjadi. "Pocong bersin?" Pocong itu tampak menggerakkan tubuhnya ke belakang, bersiap-siap mendekat lagi. Tetapi sebelum itu sekali lagi dia bersin dengan suara keras. Bersin pocong itu lagi, seolah-olah ia alergi dengan suara tawa. Pak Udin yang tadinya ketakutan sekarang malah semakin tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar tidak masuk akal," katanya sambil berusaha menenangkan diri. "Masa ada pocong alergi ketawa?" Dengan bersin yang semakin bertambah keras, pocong itu akhirnya mundur beberapa langkah, seolah-olah tidak tahan mendekati Pak Udin. Tanpa buang waktu, Pak Udin segera melajukan motornya kencang-kencang meninggalkan pocong yang masih bersin-bersin di tengah jalan. Keesokan harinya, berita tentang pocong alergi ketawa
menyebar seperti api ke seluruh kampung. Warga yang tadinya ketakutan mulai penasaran dengan kejadian yang dialami oleh Pak Udin. "Benar, dia bersin karena aku ketawa," cerita Pak Udin dengan wajah serius kepada beberapa warga yang berkumpul di warung kopi. "Awalnya aku takut setengah mati, tapi begitu aku ketawa, dia malah bersin." "Apa benar pocong bisa begitu?" tanya salah seorang warga yang masih skeptis. "Benar, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri," jawab Pak Udin dengan nada yakin. Dia tidak tahan dengan tawa, seolah-olah itu racun buat dia. Sejak saat itu, warga kampung mulai memikirkan cara-cara aneh untuk menghadapi pocong itu. Mereka yang awalnya ketakutan setiap malam, kini mulai berani melemparkan lelucon-lelucon lucu untuk berjaga-jaga. Tapi yang mereka tidak sadari, tawa mereka hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih mencekam. Awalnya, ketakutan masih menyelimuti kampung itu setiap malam. Warga yang masih trauma dengan kehadiran pocong misterius tetap merapatkan pintu dan jendela begitu senja tiba. Namun, setelah kejadian yang dialami Pak Udin tersebar, segalanya mulai berubah. Bocah-bocah dan pemuda kampung yang tadinya tiarap ketakutan saat malam tiba, kini justru tertawa geli. Pocong yang sebelumnya menjadi ancaman perlahan-lahan berubah menjadi bahan hiburan. "Masa pocong bisa bersin?" tanya Budi, salah satu pemuda kampung kepada teman-temannya sambil tersenyum lebar. "Iya, tidak percaya juga sih. Tapi si Pak Udin bilang dia ketawa, terus pocongnya bersin," jawab Anton sambil tertawa kecil. "Wah, lucu juga itu kalau benar. Pocong alergi tawa. Bagaimana bisa?" Budi terbahak, seolah-olah lelucon itu terlalu konyol untuk dipercaya. Kabar mengenai pocong yang bersin setiap kali mendengar tawa sudah seperti cerita rakyat yang beredar dari mulut ke mulut. Warga kampung tidak mau lagi mengunci diri di rumah. Beberapa di antara mereka justru menunggu kesempatan untuk bertemu langsung dengan si pocong bersin-bersin. Anak-anak muda yang penuh rasa penasaran mulai berani keluar malam, berkumpul di dekat jalan-jalan yang dikenal sering menjadi tempat kemunculan si pocong. Suatu malam, Budi dan beberapa temannya memutuskan untuk mencoba keberuntungan mereka. Mereka duduk di sebuah gardu kecil yang terletak di perempatan jalan kampung, di bawah cahaya redup dari lampu jalan yang sudah hampir padam. "Sini, kumpul dulu, kita tunggu pocongnya," ajak Anton sambil menyiapkan sebotol air mineral. "Aku ada cerita lucu ini, kita tes nanti kalau dia muncul," kata Budi dengan semangat, lalu mulai melontarkan lelucon ringan yang membuat teman-temannya tertawa. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, namun tiba-tiba terdengar suara pelan dari kejauhan, kain yang berdesir, mirip dengan suara kain pocong yang terseret di tanah. Mereka terdiam, saling menatap dengan mata penuh kegembiraan sekaligus ketegangan. "Nah, sepertinya datang ini," bisik Anton sambil menepuk bahu Budi. Semua mata tertuju ke arah jalan gelap di depan mereka. Benar saja, sosok pocong itu muncul dari balik pohon besar di pinggir jalan. Tubuhnya melompat-lompat pelan, kain kafannya kotor dan penuh tanah, serta baunya yang anyir perlahan-lahan sampai ke hidung mereka. Tapi alih-alih takut, mereka malah tersenyum. "Siap-siap, aku punya cerita gokil ini," kata Budi, langsung mengangkat tangannya seperti pembawa acara stand up komedi. Tahu tidak, ada pocong mau masuk bioskop, terus satpamnya bilang, "Maaf, tidak boleh bawa tikar." Budi tertawa keras, diikuti oleh gelak tawa teman-temannya. Sejenak, pocong itu berhenti bergerak. Wajahnya yang tertutup kain tetap kosong, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, pocong itu bersin begitu keras, tubuhnya terguncang dan kain kafannya bergetar. Pemuda-pemuda itu tertawa terbahak-bahak. "Wah,
beneran bersin. Lihat itu, seperti kena debu, canda Anton sambil menunjuk pocong yang bersin lagi. Setiap kali mereka tertawa, pocong itu kembali bersin seolah tidak tahan dengan gelak tawa mereka. Malam demi malam, semakin banyak warga yang tertarik melihat fenomena ini. Warga yang sebelumnya takut kini malah sengaja menunggu pocong di jalanan. Setiap kali pocong itu muncul, mereka akan berlomba-lomba melontarkan lelucon untuk memancingnya bersin. Suasana malam yang sebelumnya penuh ketakutan berubah menjadi ajang hiburan di kampung itu. Lucu ya, pocongnya seperti kena flu, ledek salah satu pemuda sambil menepuk pundak temannya. Namun, di tengah kegembiraan itu, ada satu orang yang tidak tertawa. Mbah Surti, seorang wanita tua yang tinggal di sudut kampung, memandang dengan sorot mata khawatir. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan pocong itu, sesuatu yang lebih gelap dari sekedar bersin-bersin lucu. "Kalian jangan main-main dengan pocong," tegurnya suatu malam ketika dia melihat sekelompok anak muda sedang bersiap-siap untuk berburu pocong lagi. "Kalian kira ini cuma lucu-lucuan? Pocong itu bukan mainan. Tiap bersinnya membawa kutukan anak-anak." Budi dan teman-temannya hanya tertawa mendengar peringatan Mbah Surti. "Ah, Mbah, pocong itu takut sama ketawa kok. Tidak ada apa-apa. Lagian, bersin-bersin saja kan? Lucu kan?" jawab Budi menyepelekan. Mbah Surti menggeleng-geleng. "Kalian pikir ini semua cuma permainan? Lihat saja nanti kalau kutukannya datang." Namun, tidak ada satupun yang mendengarkan. Mereka menganggap Mbah Surti hanya ingin menakut-nakuti mereka. Kegembiraan terus berlanjut, sementara peringatan Mbah Surti tenggelam dalam tawa yang semakin malam semakin keras. Malam-malam yang biasanya dipenuhi tawa warga kampung perlahan berubah. Pocong yang tadinya dianggap lucu dengan bersin-bersinnya, kini mulai memunculkan tanda-tanda yang tidak wajar. Bersin pocong itu, yang awalnya hanya dianggap sebagai lelucon aneh, semakin lama semakin sering terjadi dan semakin kuat. Setiap kali pocong muncul, bersinnya terdengar lebih nyaring, seperti suara yang bergema di malam hari, membuat suasana berubah jadi tegang meskipun tawa warga masih terdengar. Suatu malam, di tengah tawa riuh para pemuda, Denny, seorang pemuda yang dikenal paling berani dan paling kocak, berdiri di depan pocong. Dengan gaya stand up komedi ala kampung, dia melemparkan lelucon-leluconnya yang biasa sukses membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Pocong yang berdiri tidak jauh darinya hanya bisa bersin setiap kali Denny melontarkan punchline-nya. Pocong, kamu kena flu atau alergi debu sih?" "Hahaha," seru Denny, diikuti tawa teman-temannya. Seketika, pocong itu bersin keras lagi. Tubuhnya bergetar hebat. Warga yang menonton bertepuk tangan menikmati lelucon yang terus berlanjut. Namun, malam itu berbeda. Setelah pocong bersin sekali lagi, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Denny. Tawa yang tadinya keluar alami dari mulutnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Tawa itu makin keras, tidak terkendali, dan terdengar menyeramkan. Denny tertawa semakin keras. Suaranya mulai serak dan nafasnya terdengar terengah-engah. "Den, kamu kenapa?" tanya Budi, sahabatnya yang mulai merasa ada yang aneh. "Aku tidak bisa berhenti." Denny berusaha menahan tawanya, tapi tawa itu semakin kuat. Wajahnya memerah dan keringat dingin membasahi dahinya. "Tolong,
Aku tidak bisa. Orang-orang yang semula tertawa bersama Denny mulai terdiam, menyadari bahwa ada yang salah. Denny yang tadinya terlihat baik-baik saja, kini seperti orang yang kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Tawanya yang semakin keras tidak terdengar lucu lagi. Bahkan ada sesuatu yang mengerikan dalam suaranya, seolah-olah tawa itu dipaksakan keluar dari tubuhnya. "Den, berhenti, jangan maksa ketawa begitu," seru Anton, salah seorang temannya yang mulai panik. Namun Denny tidak bisa berhenti. Tawa itu semakin menggila, keluar dari mulutnya tanpa kendali. Dia berusaha menggapai teman-temannya, wajahnya memohon bantuan, tapi bibirnya tidak bisa berhenti menyeringai lebar. Tawa yang seharusnya menghibur, kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata. Denny tertawa terbahak-bahak hingga suaranya pecah dan nafasnya tersengal-sengal. Tolong, tolong. Suaranya semakin serak, nafasnya semakin pendek, dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Lalu, di tengah ledakan tawa yang semakin parah, Denny terjatuh ke tanah. Denny. Anton berlari menghampirinya. Tapi saat dia menggoyang-goyangkan tubuh Denny, tawa itu masih keluar dari bibirnya, meski matanya sudah tertutup rapat. Orang-orang yang tadinya menonton dengan tawa riang kini terdiam dalam ketakutan. Mereka melihat bagaimana Denny terus tertawa meskipun tubuhnya tidak lagi bergerak. "Kita harus panggil bantuan," salah satu warga berteriak. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, tawa Denny berhenti tiba-tiba. Suasana seketika hening, semua mata tertuju pada tubuh Denny yang terbaring kaku di tanah. Anton dengan gemetar menyentuh pundak Denny. "Den, kamu tidak apa-apa kan?" gumamnya penuh harap. Namun tubuh Denny tidak merespon. Wajahnya kaku, tapi yang paling mengerikan adalah senyuman lebar yang masih terpampang di wajahnya. Sebuah senyuman yang tampak salah, menyeramkan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang telah terjadi. Tapi satu hal yang jelas, Denny sudah tiada. Kabar kematian Denny menyebar cepat di kampung itu dan warga mulai panik. Mereka yang tadinya menganggap bersin pocong sebagai hiburan, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya di balik itu. Setiap kali pocong bersin, kutukan yang mengerikan tampaknya ikut terbawa. Dan sekarang kutukan itu telah merenggut nyawa Denny. Tawa itu bukan tawa biasa," bisik salah seorang warga kepada yang lain. "Mbak Surti benar, bersin pocong itu kutukan." Warga kampung yang dulu berani dan ceria kini dihantui oleh ketakutan. Pocong yang tadinya menjadi bahan lelucon, kini kembali menjadi teror. Mereka yang dulu dengan sengaja keluar malam untuk menertawakan pocong, kini menutup pintu rapat-rapat berharap kutukan tawa itu tidak menimpa mereka. Tapi, bisakah mereka benar-benar terhindar dari kutukan itu? Atau tawa yang menyeramkan seperti yang dialami Denny masih akan menghantui mereka? Setelah kematian Denny, suasana kampung yang tadinya penuh dengan tawa berubah drastis. Kegembiraan yang sempat menyelimuti kampung kecil itu lenyap, digantikan oleh kecemasan yang semakin hari semakin mencekam. Teror pocong bersin yang dulunya dianggap lucu kini telah menjelma menjadi malapetaka nyata. Setiap malam, kampung itu terasa lebih sepi dari sebelumnya. Warga tidak lagi berani keluar rumah. Bahkan suara tertawa yang dulu menghiasi malam kampung hilang seiring bertambahnya korban. Kejadian serupa mulai terjadi pada warga lain. Setiap kali pocong muncul dan bersin di dekat mereka yang tertawa, nyawa mereka seakan sudah ditandai. Satu demi satu, warga jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, hanya meninggalkan jejak tawa yang aneh dan menyeramkan. Pak Amin, seorang tukang kebun
adalah korban berikutnya. Suatu malam, dia tertawa bersama anak-anak muda yang masih penasaran dengan fenomena pocong bersin itu. Meski sempat waspada setelah kematian Denny, rasa ingin tahu mereka mengalahkan rasa takut. Namun, hanya beberapa hari setelah itu, Pak Amin mulai menunjukkan gejala aneh. Badanku lemas dan kepala ini rasanya berat sekali, ucap Pak Amin kepada istrinya suatu pagi. Kenapa Pak? Bapak mungkin kecapean, balas istrinya, Bu Aminah dengan wajah cemas. Pak Amin menggeleng. Bukan capek biasa. Sejak malam itu, aku merasa ada yang salah. Tawa itu seperti ada di dalam kepalaku terus-terusan, katanya. Suaranya pelan dan gemetar. Wajah Bu Aminah berubah pucat. Dia ingat jelas malam itu Pak Amin ikut tertawa lepas bersama yang lain, melihat pocong bersin keras hingga tubuhnya bergetar. Namun kini, suaminya mulai tertawa kecil tanpa alasan, lalu tawa itu semakin besar. Suara tawa itu keluar dengan sendirinya, sementara wajah Pak Amin mulai mengerut kesakitan. Ini tidak bisa berhenti. Tolong. Pak Amin memegang kepalanya erat-erat, seolah mencoba menghentikan tawa yang terus keluar dari mulutnya. Namun, seperti kutukan yang tidak bisa dihentikan, tawa itu semakin menguasainya. Warga yang mendengar teriakan Bu Aminah segera datang, namun semuanya terlambat. Pak Amin pingsan dengan senyum lebar terpatri di wajahnya, samar seperti Denny. Dan keesokan harinya, dia ditemukan sudah tidak bernyawa. Cerita kematian Pak Amin menyebar dengan cepat ke seluruh kampung. Warga yang sempat merasa bahwa kutukan itu hanya mitos kini tidak lagi meragukannya. Warga, sudah banyak yang kena, kita tidak boleh main-main lagi, seru Pak Jono, kepala kampung, dalam pertemuan darurat di balai desa. Wajahnya tampak letih dan penuh kekhawatiran. Ia sudah kehilangan banyak warga dan keadaan kampung makin mencekam setiap harinya. Kita harus lakukan sesuatu, ini bukan hanya pocong biasa, dia membawa kutukan, ucap Pak Jono lagi. Suaranya terdengar parau di antara kerumunan warga yang ketakutan. Semua orang hanya bisa terdiam, tidak ada yang berani memberikan saran atau solusi. Kampung yang dulu ramai dengan gelak tawa, kini berubah menjadi sunyi dan penuh ketakutan. Bahkan, anak-anak kecil pun tidak lagi berani bermain di luar, takut akan kutukan yang mengintai di malam hari. Di tengah kepanikan itu, Mbah Surti, seorang warga tua yang sudah sejak awal memperingatkan tentang bahaya pocong bersin, akhirnya angkat bicara. Dengan langkah pelan, ia maju ke depan, matanya yang keriput menatap setiap orang dengan serius. Aku sudah bilang dari awal, pocong ini bukan pocong biasa, ucap Mbah Surti dengan suara serak yang dipenuhi kewaspadaan. Setiap kali dia bersin, dia bukan cuma alergi, tapi menandai jiwa-jiwa yang siap diambil. Kalian yang tertawa, kalian yang menantangnya, hanya mempercepat kematian kalian sendiri. Seisi ruangan langsung hening. Tidak ada yang berani bersuara. Kata-kata Mbah Surti terasa seperti palu godam yang menghantam kesadaran mereka. Warga mulai menyadari bahwa setiap tawa yang mereka lontarkan bukan sekedar hiburan, tapi adalah undangan bagi pocong itu untuk membawa maut. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tanya Pak Jono. Suaranya sedikit gemetar. Warga semakin ketakutan dan aku tidak tahu berapa lama lagi kampung ini bisa bertahan. Mbak Surti memandang sekeliling, menarik nafas panjang sebelum menjawab. Satu hal yang pasti, jangan pernah lagi tertawa di hadapan pocong itu. Setiap kalian tertawa, kalian menambah kekuatannya. Tawa kalian adalah sumber kutukannya. Mendengar itu,
Semua warga langsung saling pandang. Rasa takut makin menyelimuti hati mereka. Selama ini, mereka menganggap tawa bisa melawan ketakutan, tapi sekarang tawa itu malah jadi senjata yang berbalik menyerang mereka. Kampung yang dulu hidup dengan tawa ceria, kini berada dalam bayang-bayang kematian. Pocong yang alergi terhadap tawa ternyata bukan sekedar lelucon, melainkan kutukan hidup yang siap menelan nyawa siapa saja yang berani menantangnya. Setelah serangkaian kejadian mengerikan yang menimpa beberapa warga, ketakutan merajalela di kampung. Mereka yang sebelumnya menganggap remeh pocong alergi ke tawa kini hidup dalam ketegangan. Warga mulai sadar bahwa setiap tawa yang mereka lontarkan bukan hanya membuat pocong itu bersin, tetapi juga membawa malapetaka. Tidak ada lagi yang berani tertawa di malam hari, bahkan lelucon pun dilarang keras. Namun, pocong tersebut tetap muncul, meskipun tidak ada suara tawa yang mengundangnya. Malam itu, ketika suasana kampung benar-benar sunyi, pocong tiba-tiba muncul di jalan utama kampung. Kali ini, ia terlihat lebih besar dan lebih menyeramkan dari biasanya, seakan-akan kutukannya semakin kuat. Kain kafannya berkibar dengan angin malam yang mencekam. Warga yang melihat dari balik jendela rumah mereka merasa jantungnya berdegup kencang. Pocong itu tidak lagi terpengaruh oleh tawa. Ia datang dengan satu tujuan, menebar ketakutan. Pak Jono, kepala kampung, merasa bahwa sesuatu harus dilakukan sebelum pocong itu mengambil lebih banyak nyawa. Ia mengumpulkan keberaniannya dan berencana menghadapi pocong itu sendirian. Sambil memegang senter, ia melangkah keluar dari rumahnya menuju pocong yang melayang di tengah jalan kampung. Warga lain hanya bisa mengintip dengan rasa cemas dari rumah mereka. Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" teriak Pak Jono. Suaranya bergetar tapi tegas. Pocong itu berhenti bergerak dan hanya diam menatapnya dengan mata kosong di balik kain kafan. Hawa dingin menyelimuti sekelilingnya, membuat Pak Jono gemetar, tapi ia tetap maju. "Kami sudah berhenti tertawa. Kamu tidak perlu datang lagi. Ini kampung kami." Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari belakang Pak Jono. Rupanya, seorang anak kecil yang tidak sengaja keluar rumah, terkejut melihat pocong dan malah tertawa karena takut. Pocong itu langsung bersin keras. Tubuhnya bergetar hebat. Tapi kali ini berbeda. Bersin itu begitu kuat hingga kain kafan yang melilit tubuhnya mulai terlepas. Pocong itu berusaha menahan, namun setiap kali ia bersin, kain kafan semakin terurai. Warga yang melihat kejadian itu mulai sadar. Mungkin kelemahan pocong ini bukan hanya tawa yang membuatnya bersin, tapi bersin itu sendiri bisa menghancurkan sosoknya. Beberapa warga yang tadinya ketakutan mulai bergumam pelan, saling melontarkan lelucon-lelucon kecil. Sedikit demi sedikit, suara tawa mulai terdengar kembali. Melihat reaksi pocong yang semakin lemah, Pak Jono langsung berteriak, "Tertawa, ayo semuanya tertawa sekeras mungkin." Suara tawa pun mulai memenuhi malam itu. Warga yang sebelumnya ketakutan kini mengeluarkan lelucon-lelucon. Tawa mereka semakin keras, semakin membahana di seluruh kampung. Pocong itu mulai bersin tanpa henti. Tubuhnya bergetar semakin kuat hingga seluruh kain kafannya terlepas, memperlihatkan bayangan tubuh yang semakin samar. Dengan satu bersin terakhir yang memekakkan telinga, pocong itu hilang di udara, lenyap tanpa jejak. Malam yang sunyi kembali tenang, hanya suara sisa tawa warga yang masih terdengar. Pocong alergi ketawa itu tidak pernah muncul lagi, dan warga kampung kembali bisa tertawa dengan bebas. Namun, kali ini mereka tahu bahwa kekuatan tawa bisa menyelamatkan hidup mereka, bukan sekedar hiburan.